Ini mie goreng Anda, silakan dinikmati. Baik, terima kasih. Bos, pesan nasi goreng, 2 telur mata sapi, tambah sosis asap. Siap, siap. Hey bro, hari ini udah berapa orderan? Sekitar 10 kan? Kamu benar-benar kerja keras. Ya, kita orang miskin memang nasibnya susah. Lihat Amerika. Asal nyetir mobil aja harganya ratusan juta, kita kerja seumur hidup. Nggak bakal bisa dapet. Lihat, tahu nggak ini mobil apa? Ini Mercedes G-Class. Harga pasarnya aja 200 juta, kita kerja setahun. Nggak cukup buat beli satu rodanya. Ini bukan presiden direktur grup Suwan. Kenapa dia ada di sini? Anda Sue Suang Cuan? Saya. Anda. Syukurlah, akhirnya ketemu juga Anda. Bos Su, ikut saya. Bos Su. Anda memanggil saya? Di sini selain Anda, siapa lagi yang namanya Sue Suang Cuan? Nama saya memang Sue Suang Cuan. Tapi saya cuma penjual mie goreng. Mungkin Anda salah orang. Anda tidak tahu, paman Anda adalah orang terkaya di dunia. Tapi sayang, dia baru saja meninggal beberapa waktu lalu. Menurut wasiat, Anda adalah ahli warisnya. Nona, saya cuma penjual mie goreng. Sebenarnya, saya juga nggak punya uang. Anda nggak perlu repot-repot. Menipu saya. Di kartu ini ada 100 miliar. Peninggalan paman Anda. Kalau tidak percaya, bisa cek saldonya di bank. Nona, saya nggak ada waktu main-main. Saya masih harus berjualan. Maaf ya. Simak baik-baik kartu hitam ini. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya saya kapan saja. Nama saya Suwan. Siap melayani Anda kapanpun. Hei Pak, mau pulang ya? Nak, kenapa kamu datang? Mau jemput Bapak? Jangan panggil aku anak, karena sebentar lagi. Aku bukan anakmu lagi. Maksudmu apa? Maksud APA? Nggak ngerti bahasa manusia ya? Aku sudah cari. Ayah baru buat anakku. Siapa dia? Sueli, suamimu ini. Nggak ngerti apa itu perbedaan kelas. Bersama dia, kamu nggak akan pernah bebas. Cerai saja, asal kamu setuju, investasi 50 juta langsung cair. Aku akan segera mentransfer ke rekening perusahaanmu. Sudah beli Suwang Chuan. Kita sudah bukan dari dunia yang sama lagi. Kamu tidak tahu? Aku adalah CEO grup Yuan Feng. Kekayaanku lebih dari 10 juta. Sementara kamu hanya bisa mempertahankan warung sampah ini. Apa yang bisa kamu bantu untukku? Aku malu mengajakmu keluar. Aku merasa kamu memalukan. Mengerti? Baiklah. Kalian berdua, pasangan mesum. Aku tidak ingin kamu menggelanji perkembangan karirku. Sudah beli Suwang Chuan. Jika kamu masih punya hati nurani, tanda tangani surat perceraian ini. Setelah kita bercerai, jangan menyesal dan jangan memohon padaku. Aku memohon pada seorang penjual mie goreng? Kamu pikir itu mungkin? Kamu sendiri percaya dengan ucapanmu itu? Bercerai ya bercerai. Nanti kamu jalani hidupmu sendiri. Aku jalani hidupku sendiri. Sudah beli Suwang Chuan. Bukannya kamu sangat hebat? Kalau begitu, setelah bercerai, mobil dan rumah jadi milikku. Kamu tidak masalah kan? Sueli, kamu keterlaluan. Aku bukan datang untuk berunding. Aku datang untuk memberitahumu. Hari ini kamu setuju atau tidak? Cepatlah pindah dari rumah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kita pergi. Selamat tinggal, tua.
Kalian ini ngapain sih? Kamu masih berani pulang? Sueli sudah bilang padaku. Ambil barang-barangmu dan pergi. Kakakku bilang, mulai sekarang dia tidak ingin melihatmu lagi. Kalau kamu tahu diri, cepatlah pergi bawa barang-barangmu. Pergi, pergi, pergi. Wang Sueli. Baru saja dapat pacar baru, langsung mengusirku. Kamu benar-benar kejam. Kamu masih berani membicarakan kakakku? Tidak tahu malu. Kalau orang sepertimu di keluarga lain. Sudah lama diusir, keluarga kami membiarkanmu tinggal di sini. Makan minum gratis selama 30 tahun, sudah sangat baik padamu. Aku makan minum gratis? Lalu gajiku selama 30 tahun. Diberikan ke siapa? Selama 30 tahun di keluargamu. Kalian pernah beri aku uang? Jangan ngomong yang tidak penting. Ambil barang-barangmu dan pergi. Kalau tidak, aku akan laporkan ke polisi. Tidak perlu kalian suruh. Aku akan pergi sendiri. Sekarang melihat kalian saja aku mual. Aku kasih tahu kalian. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Kamu, Kamu cuan-cuan kalau bisa. Membuat keluarga Wang menyesal. Aku, Wang Xiaoku and Rela jadi anjing. ha, Cepat pergi, ini bukan tempat untukmu. Baik. Ban, ini ban. Kartu ini berisi 100 miliar. Pamanmu yang meninggalkannya untukmu. Kalau tidak percaya, bisa cek saldo di bank. Aku mau cek saldo ban. halo, mau transaksi apa? Aku mau cek saldo. Sudah Wang Chuan. Kok bisa kamu? Kamu tahu ini tempat apa? Ini juga bukan tempat untuk orang sepertimu. Aku juga warga negara sah. Kenapa tidak boleh transaksi? Mau transaksi apa? Aku mau cek saldo kartu ban. Isi kantongmu berapa? Kamu sendiri tahu kan? Apa karena Sueli cerai denganmu? Lalu kamu sengaja cari gara-gara padaku? Sueli memilih pria yang lebih baik, itu haknya. Aku tidak ada hubungannya. Cepat panggil orang, aku mau transaksi. Wah Nona MA, mau transaksi apa? Akan saja saya urus. Aku yang datang lebih dulu. Kenapa dia dilayani duluan? Tidak tahu aturan antrian? Bank ini bagaimana? Gelandangan bisa masuk sembarangan. Sepertinya aku harus pertimbangkan lagi. Masih mau transaksi di bank ini atau tidak? Maaf Nona MA, akan segera saya urus. Cuan-cuan kamu cari masalah. Pulang saja cari Sueli. Kalau tidak pergi, aku panggil satpam. Aku mau transaksi. Kenapa harus pergi? Ini kartu hitam premium. Kartu hitam premium? Tidak mungkin. Kartu ini hanya untuk nasabah. Dengan simpanan 100 miliar, mana mungkin gelandangan seperti kamu punya kartu ini? Pasti salah lihat. Tuan Hu, boleh saya lihat kartunya? Ini memang kartu hitam premium. Tidak mungkin. Kartu hitam premium di Haicheng tidak lebih dari 3. Mana mungkin kamu punya? Palsu. Lebih baik kamu periksa lagi, Tuan Su. Saya perlu memverifikasinya. Ini adalah masalah yang sangat penting. Terserah. Baik, tolong tunggu sebentar. Kau bilang kau memalsukan kartu berlian atau kartu emas, itu masih bisa dimaklumi. Tapi berani memalsukan kartu hitam eksklusif? Benar-benar bodoh. Wanita itu, aku tidak punya masalah dengannya. Seharusnya dia tidak menipuku. Kartu ini palsu. Memasukkan kartu ini adalah kejahatan. Palsu. Tidak mungkin. Kau tidak lihat dirimu sendiri. Seperti apa kau ini? Pantaskah kau memiliki simpanan 100 miliar? Lihatlah di sermon, pantaskah kau? Memasukkan kartu bank saja sudah keterlaluan. Kartu nama juga berani dipalsukan?
Suwon, tahukah kau siapa dia? Dia adalah ratu bisnis dari grup Su di kota utara. Direktur grup Su, ratu bisnis generasi ini. Pantaskah kau memiliki kartu namanya? Juga berani memalsukan kartu namanya? Direktur Su, akhirnya Anda ingat. Aku juga tidak ingin meneleponmu, tapi hari ini ada yang bilang. Kartu hitam eksklusif ini palsu. Mengapa kau menipuku? Menipu? Siapa yang bilang? Direktur Su, di mana Anda? Aku di Bani Ente. Kebetulan aku tidak jauh, aku segera datang. Bahkan tidak tahu kartu hitam eksklusif butuh kunci khusus untuk dikenali. Masih jadi teller apa? Akan kurobek mulutnya. Sudahlah, kartu nama palsu sudah diambil. Telepon palsu juga sudah dilakukan. Cepat pergi, tidak capek browsing. Aku saja capek melihatnya. Kenapa buru-buru? Suan akan segera datang. Kau pikir kau siapa? Hanya kau? Satu telepon bisa membuat Suan datang? Kau pikir kau siapa? Sangga menggalakan. Aku Suan sudah datang. Siapa yang mau tertawa? Suan menghadap Bos Su. Bos Su APA? Ja Bos Su? Bos Su, bagaimana Anda ingin menangani mereka berdua? Terserah mood Anda. Sudahlah, tidak perlu berurusan dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Kebetulan aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Baik. Jehui. Halo, Sueli, mantan suamimu yang tampan itu. Punya 100 miliar? Hahaha. Jahui, jangan bercanda denganku. Bagaimana dengan Suan-Cuan itu? Dia benar-benar jenius, dia menikah denganku. Dia cuma bisa makan gaji buta, itu aja bisa jualan di pinggir jalan. Masa sih dia punya 100 miliar? Nggak mungkin lah. Jing Jehui, kamu nganggur ya di kantor, iseng-iseng ngejek kita? Kalau si jenius itu beneran punya 100 miliar. Berarti gue ini Li Jia Cheng dong. Gimana kalau kamu bantu gue cari tahu? Gue serius, nggak bohong. Si Jahui ini. Hah? Udah, nggak usah dipikirin. Si Jing Jehui ini. Ya cuma nganggur doang. Kita santai aja, minum-minum. Aduh, masa kamu nggak percaya? Gue jadi gemes nih. Bos Su, ada yang mau ditanyain? Gue sementara percaya omonganmu, tapi sebelumnya kamu bilang. Paman gue mau gue warisi hartanya. Terus dia punya bisnis apa aja sih? Perusahaan terbesar di Haicheng, Grup Shengxi yang valuasinya 1 triliun. Sudah dibeli sepenuhnya oleh Direktur Su, sahamnya. Sudah dialihkan atas nama Anda, dan besok Anda bisa langsung ke grup untuk proses serah terima. Ini adalah cincin simbol status sebagai direktur utama. Maksudmu perusahaan terbesar di Haicheng, Grup Shengxi? Betul. Apa gue nggak mimpi ya? Tentu saja enggak. Semua orang di Haicheng tahu. Ada seorang taipan misterius yang membeli grup Shengxi. 3 hari lagi, saya akan mengadakan rapat direksi. Nanti, akan mengumumkan identitas Anda ke semua orang penting di Haicheng. Saya masih perlu ke grup untuk urusan tertentu. Ini mobil yang Direktur Su kasih untuk Anda. Nanti, Wang Sueli dan Wang Rongtai. Wang Sueli, demi cuma 50 juta. Kamu mau cerai sama gue. Semoga nggak nyesal deh nanti. Hello? Apa katamu? APA. Grup Shengxi ganti pemilik? Besok kamu langsung ke grup Shengxi. Bawa pusaka keluarga kita, jamur Lingxi 1000 tahun. Persembahkan ke orang penting itu. Haicheng Pego berubah NIH. Harus jalin hubungan baik dengan segala cara. Keluarga Wang bisa go publik atau enggak. Tergantung kali ini. Siapkan hadiah mewah sekarang juga. Begitu grup Shengxi berubah, seluruh dunia bisnis Haicheng akan ikut berubah. Akhirnya kesempatanku datang juga. Bos Su, bawahan segera menjemput Anda. Santai aja, nggak nyangka.
Dulu grup Shengxi yang tak terjangkau, sekarang milikku. Wah, ini bukan si tampan terkenal dari Haicheng? Dibuang oleh Sueli, nggak ada yang mau menafkahimu. Jadi, datang ke grup Shengxi cari kerja? Apa urusanmu? Su Wangchuan, setelah kita cerai, wajar kalau kamu cari kerja, tapi nggak seharusnya kamu datang ke sini. Grup Shengxi memang sedang cari satpam, tapi syarat umur nggak lebih dari 30 tahun. Coba lihat diri sendiri di kaca. Pantas nggak kamu jadi satpam di sini? Siapa bilang aku mau melamar jadi satpam? Wang Sueli, kita sudah cerai. Urusanku nggak perlu kamu ikut campur, kamu juga nggak pantas. Sudah Bu Su Wangchuan, apa aku salah ngomong? Aku bilang ini semua demi kebaikanmu. Coba pikir, punya ijazah nggak? Pengalaman kerja ada nggak? Kalau nggak jadi satpam, apa kamu mau melamar jadi direktur grup Shengxi? Orang jenius kayak kamu, di grup Yuan Feng aja nggak bakal diterima jadi satpam. Apalagi di grup Shengxi. Nyuli benar, keluarga Wang. Itu mitra resmi grup Shengxi. Gimana kalau kamu minta tolong aku bisa kasih saran. Biar kamu bisa dapat kerjaan bersihin toilet, WKWKWK. Ini sih kayaknya nggak ada batasan umur. Cepetan bilang terima kasih ke bos Wang. Bisa nyapu di grup Shengxi. Nggak lebih baik daripada jualan mie goreng tiap hari. Kepanasan dan kehujanan. Kesempatan bagus ini, simpan aja buat kalian sendiri. Kamu, Aku, Zuan, punya urusan sendiri, nggak perlu kalian ikut campur. sudah Bu Su Wangchuan. Nggak usah pura-pura, aku tahu. Tujuanmu kesini cuma mau balikan sama aku. Sekarang aku kasih tahu, nggak mungkin. Aku ini direktur bernilai miliaran, sementara kamu cuma penjual mie goreng, cuma jadi beban, ngerti? Pertama, aku ke grup Shengxi bukan karena kamu. Kedua, aku, Zuan, kesini punya urusan sendiri. Ketiga, kalian berdua ganggu pandanganku, pergi sana. Kamu benar-benar nggak bisa ditolong. Tunggu dulu. APA, kamu ke grup Shengxi ada urusan? WKWKWK. Seperti cowok ganteng sepertimu, bisa juga punya hubungan dengan grup Shengxi. Oh iya, jangan-jangan kamu datang untuk ngambil barang rongsokan? Cowok ganteng ngangkut cowok ganteng, wah cocok juga ya. Sudah Bu Su Wangchuan. Harga diri seseorang terletak pada kesadarannya, harus tetap membumi. Setelah cerai denganku, khawatirnya kamu cari makan aja susah. Kita melakukan semua ini untuk membantumu. Tak disangka, kamu malah balas budi dengan kejahatan, nggak terima kasih sama sekali. Bising. Kalian para brengsek, mau pergi sendiri? Atau aku suruh orang buang kalian keluar? Kamu, Kamu jadi bodoh karena cerai ya? Ini kan wilayah grup Shengxi. Beraninya kamu berbuat semena-mena di sini. Bos Wang, sudah Bu Su Wangchuan. Apa kamu gila? Berani-beraninya kamu memukulku. Hari ini kuputus keempat anggota badanmu, kucabut lidahmu. Buat kamu hidup lebih susah daripada mati. Penjaga, ada yang buat onar di wilayah grup Shengxi. Security mana? Siapa yang berisik? Bos Wang. Inikah cara grup Shengxi menyambut tamu? Dia berani memukulku, cepat usir dia keluar. Grup Shengxi, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Silakan segera pergi, benar-benar orang macam apa saja. Bisa datang ke wilayah grup Shengxi. Jejek. Kamu yakin? Tanpa tanya identitasku, langsung mau mengusirku? Kamu cuma penjual mie tumis, punya identitas apa? Lehekon. Security di sini saja adalah sosok yang tak bisa kamu jangkau. Sejujurnya, seluruh kota Hai harus tunduk di bawah. Kaki grup Shengshi. Di sini, naga pun harus melingkar. Harimau pun harus merangkak. Apalagi, kamu kuma seeker anjing. Keluarkan dan hajar dia. Sudah Bu Su Wangchuan, dulu. Orang-orang masih memberi sedikit muka karena kamu suami. Wang Shueli. Tapi sekarang, kamu cuma seekor semut yang bisa diinjak-injak. Oleh siapa saja. Si Pat minta maaf ke Bos Wang. Aku bisa bantu minta ampun, biar kamu nggak sampai kehilangan tangan atau kaki. Suan, cepat turun.
Su W.C. Wang Chuan. Berdandan aja nggak bisa. Kamu tahu Suan itu siapa? Dia adalah putri keluarga Su dari kota utara. Pemilik di balik layar keluarga Su. Di usia 22 tahun. Akan membawa keluarga Su melangkah ke dunia internasional. Nama ratu bisnis generasi ini. Keluar dari mulutmu, ini benar-benar sebuah. Hang on. Suan, dia adalah idolaku. TAPI. Tidak ada satupun fotonya yang pernah beredar. Benar-benar tidak tahu apa yang menarik dari kota kecil Haicheng ini baginya. Menurut kabar, Suan inilah yang mengakuisisi grup Shengxi. Dia menyelidiki dengan cukup teliti. Sayangnya, kurangnya kemampuan adalah kelemahan utama. Tunggu sampai aku menyerahkan pusaka keluarga Wang Kepada bos Su, keluarga Wang akan bisa bekerja sama secara mendalam dengan grup Shengxi. Keluarga Wang akan segera go public, sedangkan kamu selamanya hanya sampah yang tidak bisa dibangun. Kalau begitu, keluarga Wang pasti akan sukses besar nantinya. Kedepannya, harus bergantung pada bos Wang untuk bimbingan. Gampang. Sayang, grup Shengxi tidak akan bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah seperti ini. Tunggu apa lagi? Ayo, patahkan kakinya. Buang dia keluar. Berhenti. Meneer Wang, tadi orang ini yang membuat keributan di wilayah kita. Meneer Wang, begini. Saya datang untuk menyerahkan pusaka keluarga kepada Bos Su. Ini adalah pusaka turun temurun keluarga Wang. Harap Anda nanti saat bertemu Bos Su Bisa membantu saya memujinya. Kalian berbuat keributan di sini, mengganggu bos Su. berani bertanggung jawab. Pria tampan penjual mie goreng ini membuat keributan di wilayah grup Shengxi. Baru saja dengan lancang memerintahkan Bos Su untuk turun. Ini adalah Meneer Wang dari Departemen Pemasaran Grup Shengxi. Sebelum mati, bisa bertemu orang penting seperti ini, kamu sudah bisa mati tanpa penyesalan. Kamu sudah mengganggu bos Su. Kamu benar-benar tamat. Nasihat baik sulit untuk diberikan pada orang yang ingin mati. Kamu mencari celaka sendiri. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Anda adalah Tuan Su W.C. Wang Chuan. Saya diutus oleh bos Su, Suan, untuk menjemput Anda. Silakan. Meneer Wang, dia hanya seorang penjual mie goreng. Mana mungkin kino bos Su. Dia pasti membohongi Anda, percayalah padaku. Dia pasti membohongi Anda. Benar, Meneer Wang, saya bisa membuktikannya. Ini benar-benar memalukan, tapi saya tidak ingin menipu Anda. Dia adalah mantan suami saya. Tentang dia, saya tahu betul. Meneer Wang, Anda tidak boleh bingung. Apa hakmu bicara? Dasar tidak tahu diri. Kamu dipecat. Manajer Wang. Atas dasar apa kau memecatku? Atas dasar apa? Aku sudah berusaha keras untuk grup ini. Bawa dia keluar. Meneer Wang. Grup Shengxi memiliki rekanan yang rendah seperti ini. Saya sangat sedih. Kamu. Mulai sekarang, grup Shengxi tidak menyambut bos Wang. Jangan datang lagi, Meneer Wang. Kamu yakin ini membelanya? Aku beritahu kalian. Aku adalah rekanan resmi grup Shengxi. Untuk orang seperti ini, merusak reputasi keluarga Wang, tidak baik kan? Keluarga Wang. Apa artinya kamu? 80% pendapatan keluarga Wang berasal dari grup Shengxi. Jika kerjasama dihentikan, Keluarga Wang akan langsung bangkrut. Meneer Wang, Anda yang mulia jangan ingat kesalahan orang kecil. Maafkan saya sekali ini. Saya tidak bisa bicara, saya pantas mati. Tolong, beri keluarga Wang jalan keluar. Grup Shengxi tidak bekerja sama dengan sampah rendah. Mulai sekarang, hentikan semua proyek kerjasama antara grup Shengxi dan keluarga Wang, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah direncanakan. Keluarga Wang, jangan harap dapat untung lagi dari grup Shengxi. Siapa kamu berani bicara seperti ini? Hari ini, kalau aku tidak membunuhmu, aku tidak layak disebut Wang. Kamu berani tidak hormat pada Direktur Su? Grup Shengxi baru saja berganti pemilik, posisi kamu sebagai manajer pemasaran mungkin juga tidak aman. Baru saja membuat kebohongan. Kalau bos Su menyuruhmu menjemputnya, Tidak takut bos Su mendengar dan mengha kamu? Lebih baik kalian berhati-hati. Kamu. Bos Su, Anda akhirnya datang. Baru saja Wang Wei bilang, Anda kenal Suang Chuan si sampah ini. Siu. Director Su. Maaf, Bos Su.
Saya sekretaris Bos Su, diminta mengundang Anda naik. Apa orang-orang grup Shengshi ini sudah gila? Menganggap orang sembarangan sebagai tamu terhormat. Camel. Sudahlah. Tidak perlu berdebat dengan orang bodoh. Ayo pergi. Bos Wang, sekarang kita harus bagaimana? Cuma sampah, bisa apa dia? Cuma nggak tahu. Dia pakai cara apa? Cuma nyungsep ke Wang Wei doang. Kita langsung temui Suan. Kasih harta pusaka keluarga Wang ke dia, dapat perhatiannya. Wang Wei di depan gue emang nggak ada apa-apanya. Bener banget. Grup Shengshi baru ganti pemilik, pasti sistem internalnya. Akan ada pergantian besar-besaran. Wang Wei si manajer pemasaran ini. Pasti yang pertama kena. Nanti abis ketemu Suan. Gue bakal habisin tuh orang. Mulai hari ini, saya adalah sekretaris pribadi Bapak. Apapun kebutuhan Bapak, bisa langsung perintahkan ke saya. Karena perintah paman Bapak, saya hanya bisa mengumumkan identitas asli Bapak di rapat direksi. Katanya, biar Bapak bisa lihat wajah asli orang-orang sekitar. Jadi hari ini, Bapak harus bersabar dulu. Masuk. Bos Su, Wang Rongtai dari grup Wang, dan Wang Sueli dari grup Yuan Feng minta bertemu. Grup Shengshi kami tidak akan bekerja sama dengan perusahaan sampah kualitas rendah seperti ini. Perintah Direktur Su adalah perintah saya. Pergi. Silakan keluar. Kilyar. Penkan. Kamu cuma satpam kecil, berani bicara begitu ke gue? Gue kasih tahu, gue ini mitra resmi. Grup Shengshi juga mau kasih hadiah. K-Boss Su. Camel. Di depan grup Shengshi, kamu itu apa? Direktur kami bilang, grup Shengshi tidak bekerja sama dengan orang kualitas rendah. Bos Wang APA, dia bilang, sama persis dengan yang dikatakan Suan. Parsonnya? Terus kenapa? Dia itu orang. Su W Su Wang Chuan. Apa karena kamu, karena mulut sial kamu ini? Kamu bunuh gue. Mending kamu hemat tenaga, mikirin. Gimana setelah keluarga Wang bangkrut? Kilyar. Lepasin gue. Kilyar. Kilyar. Bos Wang, sekarang gimana? Kamu tanya aku tanya siapa? Kita tunggu di sini saja, tak lama lagi. Suang Chuan pria itu Juga akan diusir keluar. Hati-hati di jalan. Sudah beli Wang Chuan. Mana mungkin dia mampu beli mobil mewah seperti itu? Jangan-jangan dia benar-benar punya hubungan dengan Suan. Kalau ini benar, aku dan dia belum urus surat cerai. Mana mungkin, kamu jangan lupa. Kamu menikah dengannya bertahun-tahun, kalau dia benar-benar kenal. Orang penting seperti Suan, kamu pasti sudah tahu dari dulu. Benar, dia memang pria yang benar-benar tidak berguna. Tapi, uangnya dapat dari mana? Jangan-jangan dia mencuri uangmu. Hal pertama yang dilakukan setelah jadi orang terkaya itu apa? Tentu saja ganti rumah. Setelah cerai, bahkan tempat tinggal pun tidak punya. Wah, bukankah itu kakak ipar? Apa kakak ipar? Kakakmu sudah cerai dengan si pecundang itu. Surat cerainya belum keluarkan? Mobil ini, paling tidak harganya 10 juta. Apa pergi? Ayo ikut aku masuk lihat. Tuanku, tolong tanda tangani di sini. Rumah ini akan menjadi milik Anda. Terima kasih. Tuan Su, ini surat kepemilikan rumah Anda. Bagus kamu, pria yang diceraikan oleh putriku. Serahkan uangnya. Uang apa? Siu, jangan pura-pura tidak tahu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli mobil dan rumah? Pasti curi dari kakakku. Benar, sejak bercerai dengan putriku. Kamu berani pakai uang putriku. Aku tidak pernah pakai uang Wang Sueli sedikit pun. Kalau tidak percaya, bisa telepon dia dan tanya. Bu, kalau si gigolo ini tidak tahu diri, kita geledah sendiri saja. Kurang ajar, ibumu tidak mau mengajarimu. Aku yang akan mengajarimu. Kamu berani memukulku? Aku ini adik iparmu.
Dulu, karena kamu adiknya Wang Sueli. Kesalahanmu di luar, aku yang tanggung. Utang judimu, aku yang bayar. Tapi kamu setiap hari hanya bisa mengejekku. Sekarang aku sudah cerai dengan kakakmu, kamu siapa? Dasar bajingan, dari dulu aku tahu kamu bukan orang baik. Sekarang berani mengganggu adik ipar dan mertua sendiri. Kembalikan surat rumahku. Tidak, ini milik kami, surat rumah keluarga kami. Ya, dan mobil di luar itu juga milik keluarga kami. Sertifikat properti ada di tanganku. Rumah ini milikku, apa kamu berani merebutnya? Aku sudah mengirim pesan ke kakakku, dia akan segera datang. Lihat saja nanti bagaimana kakakku menghajar kamu. Aku ulangi sekali lagi. Kembalikan sertifikat propertiku. Kakak, Sudah begitu, Wang Chuan. Kamu mencuri uangku untuk beli rumah dan mobil. Bagaimana? Sekarang apa kamu juga berani menyentuh ibuku dan adikku? Wang Sueli, aku benar-benar heran. Kapan aku mencuri uangmu? Atas dasar apa kamu menuduhku? Mencuri uangmu. Aku baru saja memeriksa uang di rekeningku. Semua hilang begitu saja. Kalau bukan kamu yang mencuri, siapa lagi? Sudah begitu, Wang Chuan. Aku bertahu kamu. Kita sudah bercerai. Sekarang kamu mencuri uangku lagi. Itu tindak pidana, mengerti? Aku sudah melapor ke polisi. Kalau sekarang kamu mengembalikan uang itu dan minta maaf pada ibuku dan adikku, aku akan memaafkanmu. Kakak, dia yang mencuri uangmu, aku mau dia berlutut di hadapanku. Sudah minta maaf. Benar, pria, berlututlah. Sungguh lucu, uang keluargamu hilang. Apa hubungannya denganku? Wang Sueli. Kita menikah selama ini, aku tidak pernah menyentuh 1 sen pun darimu. Berani kamu bersumpah atas nuranimu? Lalu kenapa? Kamu tidak pakai uangku, itu sudah seharusnya. Wang Sueli, kamu benar-benar membuatku muak. Seluruh keluargamu membuatku muak. Sampah. Kamu orang baik, sekarang berani berteriak pada kami. Cepat berlutut. berlutut. Pak polisi, orang inilah yang mencuri uang kakakku. Cepat tangkap dia. Orang seperti ini harus dihukum mati, beri dia pelajaran. Kami akan menyelidiki kebenarannya, kalian cukup bekerja sama. Dengan kami saja. Kalian berani meminta Direktur Su berlutut? Wanita ini cantik sekali, siapa dia? Astaga, ada orang yang lebih cantik dari kakakku. Nyonya Wang, CEO Grup Yuan Feng, Wang Sueli. Mantan istri Direktur Su. Apa maksudmu? Jadi kamu yang bilang Direktur Su mencuri uangmu? Benar. Uang yang dia pakai beli rumah dan mobil, semuanya dicuri dariku. Pasti. Menurut penyelidikanku, asetmu hanya sekitar 20 juta. Benar. Putri saya adalah CEO Grup Yuan Feng, bernilai puluhan juta. Tapi orang seperti ini bisa dibandingkan? 20 juta, sampah ini butuh 10 hidup untuk dapatkan. Kalau begitu, kebenaran sudah jelas. Masalah uang hilang Nyonya Wang tidak ada hubungannya dengan Direktur Su. Nyonya, saya tidak tahu asal-usul Anda. Tapi bicara harus pakai bukti, bukan asal-asalan. Beberapa kata tidak bisa memutarbalikkan fakta, mengerti? Ini sederhana, mobil yang diparkir Direktur Su di depan. Harganya 15 juta. Berani beli? Apa katamu? 15 juta, Tuan Su baru saja mau beli. Itu Villa Tianfu nomor 1 kami. Semua pasti dengar rumor tentangnya. Villa Termua di Haicheng, bernilai 500 juta. Aku baru pertama kali dengar. Orang yang mau beli villa 500 juta, mencuri 20 juta? Nyonya Wang, bukan merendahkan asetmu. Tidak cukup buat uang saku Direktur Su. Fakta dan bukti ini, puas? Tidak mungkin, mustahil. Sebelum cerai, dia cuma penjual mie goreng, sampah. Mana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Pasti kalian bayar aktor, ya pasti. Ini bukan urusan Anda. Saya ingatkan, adikmu minggu lalu baru hutang. 20 juta judi, baru lunas kemarin. Tanya dia uangmu kemana. Xiao Kun, kau yang curi uangku? Kakak, aku tidak. Pak polisi, saya lapor Nyonya Wang Shufen dan Tuan Wang Xiaokun terlibat pemerasan terhadap Direktur Su 20 juta. Ini buktinya, kami tidak mau damai, langsung tuntut. Kakak, aku salah. Aku yang judi, hutang judi.
Kalau tidak biar, mereka bunuh aku, kakak. Tolong aku tidak mau masuk penjara. Anakku, aku tidak tahu apa-apa. Aku ibumu. Kau tidak boleh tinggalkan aku. Tuan Su, ini barang Anda. Terima kasih, Pak Polisi. Silakan ikut kami. Pak Polisi. Kakak, tolong aku. Sheoken. Kakak, Pak Polisi. Tolong aku. Kakak, Sheoken, anakku. Sudah Suwan Chuan. Kau sengaja balas dendam karena aku cerai, ya? Kamu akan mengirim ibu dan adikku ke penjara. Apa hatimu tidak sakit? Hah? Itu salah mereka sendiri. Apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena mereka menggangguku, mana mungkin masuk penjara? Ini akibat perbuatan mereka sendiri. Suwan Chuan, kamu diam saja. Aku tidak akan membiarkanmu menghina ibu dan adikku. Baiklah, baiklah. Aku heran kenapa kamu begitu mudah setuju bercerai denganku. Ternyata kamu sudah menjilat wanita ini, nyonya ini. Aku ingin mengingatkanmu, kamu harus. Jangan sampai tertipu olehnya. Dia cuma bisa hidup dari wanita, tidak punya kemampuan sama sekali. Saat menikah denganku, cuma bisa cuci baju dan masak. Benar-benar manja. Urusanku dengannya tidak perlu kamu pusingkan. Adik dan ibumu masih menunggumu untuk menyelamatkan mereka. Sudah Suwan Chuan. Kita baru saja bercerai. Kamu sudah bergaul dengan wanita ini, tidak malu padaku? Apa kamu punya hati, brengsek? Wang Sueli. Aku malah ingin bertanya, kita belum bercerai. Kamu sudah bersama Wang Rongkai. Apa kamu punya hati, tidak malu padaku? Aku melakukan itu semua untuk karierku. Aku tidak sepertimu. Direktur Su, harap jangan marah, aku bertindak sendiri. Tidak, mana mungkin. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku datang untuk berdiskusi dengan Anda. Kalau begitu, ayo pergi. Direktur, Grup Shengxi sedang mempersiapkan proyek. Proyek Happy Valley senilai 3 miliar. Perlu Anda tentukan lokasi pengembangannya. Daerah ini saja. Baik, aku segera atur urusan penggusuran. Oh ya, perusahaan konstruksi di Haicheng. Semua berebut proyek ini, banyak orang berkumpul di bawah. Apa Anda ingin melihat? Tidak perlu, serahkan saja semuanya padamu. Baik, di rapat direksi besok, pertama umumkan. Identitas asli Anda, kedua tentukan. Mitra proyek Happy Valley. Ya, boleh. Xiao Fang, menurutmu aku bisa berhasil kali ini? Grup Shengxi baru saja berganti pemilik, langsung mengeluarkan proyek besar 3 miliar. Kalau kali ini, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Meski hanya dapat sedikit sisa. Kalau batch kita juga antang, Boss Wang, kita. Kekuatan grup Yuan Feng ini, grup Shengxi, pasti bisa melihatnya. Jika kali ini kita bisa bekerja sama dengan mereka dengan sukses, maka grup Yuan Feng kita akan melesat ke puncak. Sudah Suwan Chuan. Kau benar-benar seperti hantu yang tak bisa pergi, mengikutiku sampai ke grup Shengxi. Sudah Suwan Chuan, kau sudah bercerai dengan Bos Wang. Aku tahu kau sangat tidak rela. Lagi pula Bos Wang sekarang sudah menjadi presiden grup dengan nilai puluhan juta, sedangkan kau hanya seorang penjual mie goreng. Aku menasihatimu, lebih baik cepat sadar dan menerima kenyataan. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, tujuanmu datang ke sini. Tidak lain adalah untuk memintaku rujuk denganmu, kan? Aku beritahu kau, sama sekali tidak mungkin. Aku ingin bilang, aku tidak mengikutimu. Kau yang terlalu berhayal. Ini sangat konyol. Masih tidak mau mengaku, ya? Sejak kita bercerai, kau selalu mencari masalah denganku. Pertama mencari seorang wanita untuk berakting bersamamu, lalu mengirim ibuku dan adikku ke penjara. Tujuanmu melakukan semua ini tidak lain adalah untuk membuatku rujuk denganmu, kan? Aku beritahu kau, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bos Wang kita sebentar lagi akan bekerja sama dengan grup Shengxi. Saat itu, seluruh Haicheng akan memandangnya dengan penuh hormat. Dengan kemampuannya, dia ditakdirkan untuk berdiri di atas ribuan orang dan dihormati oleh semua. Lihatlah dirimu, hanya orang biasa yang tidak istimewa. Sama sekali tidak pantas untuknya, hanya akan menjadi beban baginya. Kalian juga datang untuk membicarakan kerja sama taman hiburan? Kau benar-benar punya niat jahat, menyelidiki sedalam ini. APA? Kau ingin datang untuk mengacaukan?
Aku beritahu kau, Su Huangjuan. Sebagai orang, kau boleh tidak punya kemampuan, tapi jangan kotor. Hari ini, cepat ambil barang-barangmu yang tersisa, atau aku akan membuang semuanya. Sudahlah, kita pulang saja. Tunggu kabarnya. Melihatnya saja aku sudah mual. Wang Sueli, di rapat direksi. Kau akan tahu semuanya. Saat itu, jangan menyesal. Sekretaris Su, ada apa? Direktur Su, tadi Presiden Grup Yuan Feng. Wang Sueli menelepon, dia meminta bagian kerjasama 50 juta. Apa kita setuju? Setujui saja permintaan mereka. Anggap saja sebagai kompensasi untuknya dan anaknya. Baik, aku paham. Aku akan umumkan ini di rapat direksi. Oh ya, ada satu hal lagi. Tolong kamu ke kantor polisi. Bebaskan ibunya dan adiknya. Jangan persulit mereka. Lagi pula, aku tidak ingin berurusan dengan mereka lagi. Sialan. Baik, Direktur Su. Aku menemukan bahwa surat cerai Anda dengan Nyonya Wang Sueli belum sepenuhnya selesai. Butuh bantuan saya? Tidak perlu. Urusan ini akan kuselesaikan sendiri. Susu Wang Cuan. Jangan-jangan kamu masih punya perasaan padanya? Kali ini, sepertinya aku harus membantumu. Suhu Wang Chuan, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu menyuruhku hari ini untuk membereskan barang dan pergi? Bos Wang sudah memberitahuku. Karena kamu menghina grup Shengxi. Makanya kita diusir seperti itu waktu itu. Kamu tahu tidak, karena kamu, kerjasamaku dengan mereka hampir batal. Kita bersama selama bertahun-tahun, kamu malah percaya. Kata-kata Wang Rongkai itu? Aku tidak percaya. Seorang bos Wang yang bisa membantuku. Masak aku harus percaya kamu yang ganteng ini? Kamu tahu tidak, karena kau, aku jadi ikut terseret. Makanya aku terpaksa memohon pada bos Wang. Kamu tahu berapa besar kerugian yang kutanggung karena ini? Sekarang aku adalah direktur grup Shengxi. Dengan aku di sini, kamu tak perlu memohon pada siapapun. Bukankah kamu selalu ingin ikut rapat direksi grup Shengxi? Aku bisa membantumu. Ini undangan rapat direksi grup Shengxi. Kamu dan anak bisa ikut bersama. Direktur grup Shengxi? Kenapa tidak bilang saja kamu adalah Kaisar Langit? Sudah saatnya seperti ini, kamu masih mau membohongiku? Susu Wang Chuan, kamu tahu tidak, di luar sana orang-orang membicarakanku? Mereka bilang Wang Sueli menikah dengan orang yang lucu. Aku menikah denganmu, dan kau menghancurkan hidupku. Sekarang aku mau cerai denganmu, kamu masih mau menyeretku? Benar tidak, Suhu Wang Chuan? Kamu benar-benar noda dalam hidupku. Berdasarkan APA kau mengambil fotoku? Berdasarkan APA? Kamu tidak pantas. Surat cerai kita belum selesai. Apa maksudmu? Mau pakai cara ini supaya aku nggak cerai sama kamu, ya? Ayo kita cerai. Kamu mau cerai sama aku? Aku udah tanda tangani surat cerainya. Bukannya kamu selalu pengen ikut rapat dewan direksi grup Shengxi? Aku kasih jalan. Kamu sama anak bisa ikut bareng. Kemampuan nggak berkembang, skill bohongnya malah makin jago. Aku tahu sekarang apapun yang aku bilang, kamu gak bakal percaya. Awalnya aku mau jujur sepenuhnya di rapat dewan. Kayaknya sekarang udah gak ada kesempatan. Kalau kamu memang pengen banget cerai sama aku kasih jalan. Aku temenin kamu ke kantor catatan sipil buat urus suratnya. Oke, itu kata kamu. Datang.
Sayang, kue segede ini. Ayo, Ada topi juga, ya? cantik banget. Kita makan kuenya. Boleh. Muka kotor sayang. WKWKWK. Aduh, aku juga jadi muka kotor. Sayang, kamu pikir kita bisa terus bahagia kayak gini? Pasti dong. SW Suwon. Kamu tahu nggak orang luar ngomong apa tentang aku? Mereka bilang aku Wang Sueli nikah sama orangnya. Aku naik ke sama kamu hankirin hidup aku. Sekarang aku mau cerai. Kamu masih mau terus ngerugiin aku? Iya kan? SW Suwon. Kamu benar-benar noda dalam hidup aku. Dasar apa kamu pakai foto aku? Dasar apa? Kamu nggak pantas. Wang Sueli ya? 30 tahun. Perasaan kita cuma lelucon. SW Suwon. Mulai hari ini, kita udah nggak suami istri lagi. Kedepannya, aku juga nggak mau lihat kamu lagi. Apalagi Sucenyu punya ayah. Yang kebiasaan bohong kayak kamu. Aku mau kamu hilang dari hidup aku. Jauh-jauh dari aku dan anak aku. Sueli, aku jemput, yuk kita pergi. Wah, ini si ganteng. Akhirnya kamu sadar diri juga. Dia setuju bercerai. Sueli akan menikah denganku beberapa waktu lagi. Sedangkan pria tampan sepertimu, bahkan tidak pantas hadir di pernikahan kami. Sisa hidupmu ini. Mungkin akan jadi pujangan selamanya. Halo, Direktur Su. Suwang Chuan, apa yang kamu lakukan ini? Direktur Su, ini semua adalah calon istri yang saya pilihkan khusus untukmu. Kali ini, kamu harus lebih jeli, jangan sampai menganggap mutiara palsu sebagai yang asli. SW Suwon, APA maksudmu? Apa hubungan gadis-gadis ini denganmu? Kamu sengaja datang untuk membuatku marah, ya? Nyonya Wang, jika kamu ingin datang untuk minum anggur pernikahan, Direktur Su pasti akan menyambutmu. Tidak seperti beberapa orang yang berasal dari keluarga kecil, pelit. Aku adalah Direktur Grup Wang. Berani-beraninya kamu menghinaku? Kamu tidak takut mati? Kamu berani memukulku? Grup Wang? Itu apa? Kamu, si cantik ini. Sudah cukup. Kita pergi. Sudah kubilang, kamu tidak pantas dengannya. Terlalu tinggi. Sayalan, aku sangat marah. Siapa sebenarnya wanita ini? Begitu ketahuan, pasti akan kubuat hidupnya sengsara. Dan juga Suwang Chuan ini. Pikir dengan menyewa sekelompok aktor bisa mengalahkanku? Hah, dia terus-terusan berakting. Director Su, aku muntah. Lucu sekali. Bos Wang, katakan. Undangan dari grup Shengxi bisa dipalsukan tidak? Kenapa kamu bertanya itu? Undangan grup Shengxi memiliki cap merah khusus yang tidak bisa dipalsukan. Dan umumnya, orang tidak akan memalsukannya. Karena jika ketahuan, akan diblokir selamanya oleh grup Shengxi. Tidak akan bisa bangkit lagi. Sama saja dengan mati. TAPI. Mobil yang menjemput Suwang Chuan tadi. Nomor platnya. Sepertinya milik grup Shengxi. SW Suwang Chuan. Sudah kuduga. Kamu memang menipuku. Direktur grup Shengxi? Kamu hanya seorang penipu.
Kecuali, jangan buru-buru. Undangan dari ketua Dewan Direksi for Seas besok. Aku sudah dapat 2 tiket. Besok aku ajak kamu ikut. Ternyata menikahi Bos Wang adalah keputusan yang paling tepat. Baik. Ketua, rapat Dewan Direksi untuk Anda. Segera dimulai. Ayo masuk. Baik. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Silakan masuk. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Su W. Su Wang Chuan. Kalian berdua berani muncul di depanku? Cari mati. Sungguh sakit. Harus ditampar baru diam. Kamu kikul aku lagi? Siapa yang tidak hormat pada Bosu, wajib ditampar. Hari ini, aku akan tunjukkan akibatnya melawanku. Su W. Su Wang Chuan. Kamu cari mati. Lepaskan aku. Rapat Dewan segera dimulai. Dilarang berisik, atau akan didiskualifikasi. Sudahlah, Bos Wang. Sudah begitu Wang Chuan. Kamu kesini biar APA? Masih belum menyerah? Lagi pula, hari ini kamu tidak punya undangan. Tidak bisa masuk. Hari ini adalah rapat dewan. Untuk ketua baru grup Shengshi. Kalian berdua lucu, seorang pria tampan penjual mie goreng. Dan seorang wanita cantik tak dikenal. Mereka berdua mungkin belum pernah lihat. Bentuk undangan. Oh ya. Su Wang Chuan, jangan-jangan. Kamu mau pakai 2 undangan palsu untuk menipu? Kamu pikir orang grup Shengshi akan biarkan kamu masuk? Ini tanda tangan ketua sendiri. Undangan khusus. APA? Undangan khusus tanda tangan ketua? Ya, dan undangan tanda tangan langsung hanya ada 2. Silakan masuk. Bagaimana kamu bisa punya undangan khusus dan memberikannya ke mereka? Kamu tahu arti undangan khusus ini? Dengan ini, kerja sama dengan grup Shengshi. Semudah membalik telapak tangan. TAPI. Ini diberikan Su Wang Chuan padaku. Ini tidak mungkin. Kalau dia punya undangan seperti ini. Kenapa diberikannya padamu? Sudah begitu Wang Chuan. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa sekarang aku merasa asing denganmu? Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Aku adalah Su Wang Chuan. Selalu begitu. Rapat Dewan Direksi ini diadakan oleh grup Shengshi. Grup Shengshi baru saja berganti pemilik. Pasti kalian semua penasaran, siapa pemilik baru grup Shengshi? Siapa dia? Bagus, kali ini aku akhirnya bisa melihat Suan. Dia selalu menjadi idolaku. Benar-benar wanita luar biasa. Hanya saja aku tidak tahu, pria seperti apa yang pantas menjadi suaminya. Suan bisa datang dari kota utara ke sini. Ini berarti dia tertarik pada sesuatu di Haicheng. Asalkan kita bisa mengikuti langkahnya. Ingin mendapatkan uang. Itu bukan hal yang sulit. Sejak Suan berusia 22 tahun dan mengambil alih grup Su, tidak ada satupun investasinya yang gagal. Aku sangat penasaran, kota kecil seperti Haicheng. Apa yang menariknya datang ke sini? Ayahku sebelum berangkat, khusus berpesan padaku. Harus menjalin hubungan baik dengannya. Bisakah keluarga Wang go public? Tergantung padanya. Sudah begitu Wang Chuan. Meskipun kita sudah bercerai, tapi aku masih harus mengingatkanmu, yang datang ke rapat Dewan hari ini adalah orang-orang penting di dunia bisnis Haicheng. Dan Suan dari kota utara. Jangan sampai kau membuat masalah di belakangku, kalau tidak, kau akan menyeretku lagi, mengerti? Bukankah dia mantan suami? Bos Wang yang tampan? Sepertinya. Bos Wang masih memiliki perasaan pada mantan suaminya. Sampai-sampai membawanya ke grup Shengshi. Sudahlah, pasti Bos Wang kasihan padanya. Mau membawanya keluar untuk melihat dunia. Orang ini mungkin ketakutan mendengar nama Direktur Su. Sampai kakinya gemetaran. Kamu ini tertawa apa? Silakan Ibu Suan naik ke panggung.
Kamu adalah Suan? Benar. Kamu adalah ketua Dewan Grup Shengshi. Maaf, mengecewakan kalian. Ketua Dewan Grup Shengshi adalah orang lain. Aku hanya sekretarisnya. Bisa membuat Ratu Bisnis Suan menjadi sekretarisnya. Ketua Dewan ini. Sebenarnya siapa? Keturunan keluarga Wang telah melakukan kesalahan moral, pantas dihukum. Kau membuat masalah APA di luar sana bangsa? Sekarang grup Shengshi tidak segan-segan melakukan apapun untuk memblokir keluarga kami, keluarga Wang. Siapa yang kasih ini bersama ayah ini? Ini bukan salahku. Itu Suan, dia, APA. Kau berani menyakiti Suan? Hari ini, kalau kau tidak meminta maaf padanya, Kau bisa menunggu keluarga Wang bangkrut. Hancur. hancur. Wang Sueli, sekarang kau menyesal? Suan Chuan. Apa yang harus kusesali? Kau tidak perlu mendekati Suan hanya untuk balas dendam padaku. Dengan melakukan ini, kau hanya membuatku semakin memandang rendahmu. Ya, aku tahu. Kau membenciku karena aku menceraikanmu, tapi aku tidak merasa. Apa yang kulakukan salah? Jadi maksudmu, berselingkuh saat masih menikah? Adalah salahku, ya Wang Sueli? Sudah. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Jika kau benar-benar menghargaiku, kau tidak seharusnya membawa wanita lain ke hadapanku untuk pamer. Kau tidak akan melakukan hal seperti ini padaku. Menghargaimu? Lalu Wang Rongtai. Bagaimana? Kami belum bercerai, tapi kalian berdua sudah bermesraan. Apakah kau pernah menghargaiku? Suan Chuan, intinya, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Wanita seperti Suan tidak akan bisa kau kendalikan. Perbedaan antara kalian berdua sangat jauh. Dia hanya bermain-main denganmu, tapi kau malah serius. Wang Sueli, bisakah kau mengubah sifatmu itu? Atas dasar apa kau merasa lebih tinggi dan memandang rendahku? Sejak kita menikah, kau berubah. Kau sibuk bekerja sampai lupa makan, sombong. Setelah menikah, kau menjadi sangat asing bagiku. Suan Chuan, haruskah kau mengatakan ini di tempat seperti ini? Aku hanya ingin bertanya, mengapa kau merasa lebih tinggi dan memandang rendahku? Apa hakmu untuk membuatku menghargaimu? Lihatlah semua orang di sini. Siapa yang tidak lebih berbakat darimu? Aku adalah CEO grup Yuan Feng. Suan, di usia muda, sudah menjadi ratu bisnis. Belum lagi seperti ketua grup Shengshi yang seperti dewa. Perbedaan antara kalian berdua seperti langit dan bumi. Kau dan semua orang di sini jelas bukan level yang sama. Kamu mengerti? Di bawah ini, saya umumkan. Ketua Grup Shengshi, TN Suang Chuan. W Suan Chuan. Dia adalah ketua. Nyonya Wang, aku sudah bilang, kamu tidak pantas untuknya. Kalian semua dibohonginya, dia palsu. Wang Wei, Manajer Wang, apa maksudmu? Semuanya. Aku adalah manajer pemasaran grup Shengshi, Wang Wei. Aku sudah lama mengintai di sekitar mereka. Akhirnya mengumpulkan bukti. Aku menyudi. WC Wang Chuan. Memalsukan sebagai ketua grup Shengshi, bawa pergi. Ya. Kamu? Ketua? Kamu pantas? Hah, WC Wang Chuan. Aku sarankan kamu mengakui kejahatanmu lebih cepat. Aku tidak ingin Sucenyu nanti dijuluki anak penipu, meski kita sudah bercerai. Tapi aku harap kamu bisa bertanggung jawab. Beri contoh yang baik untuk anak. Cincin ketua grup Shengshi ada di sini. Siapa yang berani macam-macam? Ini cincin yang hanya dimiliki ketua grup Shengshi. Cincinnya muncul. Sepertinya identitas ketua ini benar. Sulit dipercaya, dia benar-benar ketua grup Shengshi. Kau karena sudah bercerai dengan bos Wang. Dia jomblo, aku juga jomblo, berarti aku masih punya kesempatan. W Suan Chuan. Kamu benar-benar sudah parah, tidak bisa ditolong lagi, sudah di ujung tanduk.
Kamu masih berani membodohi semua orang dengan cincin palsu. Sudah cukup belum? Benar, aku harap semua orang waspada. Jangan tertipu oleh penipu ini, dia pembohong ulang. Tidak tahu malu, tidak ada batasnya. Jadi, kamu ingin menggunakan cincin ini untuk membuktikan identitasmu? Ini bukan curian, bagaimana kamu membuktikannya? Ini bukan curian. Iya, penjual mie goreng, bagaimana kamu membuktikan? Cincin ini asli? Menurutku cincin ini Adalah palsu, semuanya. Aku sudah 20 tahun di grup Shengxi. Cincin ketua lama, aku sangat familiar, yang ini. Palsu, Mener Wang. Sudah melihat grup Shengxi tumbuh dan berkembang, pasti tidak salah. Benar-benar, berani juga menyamar sebagai direktur utama. Kayaknya dia tukang rongsokan deh, barang-barang rongsokan apa ini. Berani juga mengambilnya, menyamar sebagai cincin direktur utama yang sangat berharga. Menurutku, sudah bisa Wang Chuan ini. Hanya ingin pamer di depan mantan istrinya, supaya mantan istrinya kembali. Tapi, Mener Wang tahu rencananya. Langsung bawa polisi datang. Kalian, Pak polisi, cepat tangkap dia, orang seperti ini. Tidak seharusnya ada di sini, mengotori pandangan kita. Betul, lagi pula waktu kita. Sangat berharga, dihitung per detik. Cepat tangkap dia. Silent. Berhenti. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Hei, cepat berikan aku laporan tes DNA Direktur Utama dan Pak Su. Laporan tes DNA. Aku mau dalam 3 menit. Ini adalah sertifikat laporan tes DNA paling berwenang di Haicheng. Selesai, semuanya hancur sekarang. Laporan tes DNA. Barang ini, membuat palsunya mudah saja. Bukan hal yang sulit. Wang Wei, sebelum bicara besar, pikirkan dulu kemampuanmu sendiri. Suan, kamu lebih baik. Khawatirkan dirimu sendiri, demi pacarmu ini. Sangat bersemangat ya, aktingnya lengkap. Aktingmu bagus, benar. Ada cincin, ada DNA. Properti kalian cukup lengkap, aku hampir tertipu oleh kalian berdua. Wasiat Pak Su ada di sini. Dinyatakan bahwa Su Mingyang, setelah aku meninggal, posisi Direktur Utama Grup Shengxi akan diwariskan kepada keponakanku, Su W. Su Wanchuan. Ini sepertinya benar-benar tulisan Pak Su, ternyata. Pak Su sudah merencanakan ini. Keponakan kandung Pak Su. Pak Su, semua ini adalah perintah Wang Wei. Aku mohon, ampuni aku mohon. Aku punya orang tua dan anak. Kalau keluarga Hailang. Aku hancur. Wang Rongtai. Kamu mau kesempatan? Sudong, tolong beri aku satu kesempatan. Kesempatan ini. Di kehidupan selanjutnya baru kuberi. Pergi. Pak Polisi, saya punya satu dokumen lagi di sini. Wang Wei ya, kamu diduga melakukan penipuan. Suap menyuap. Sekarang saya secara resmi memberitahumu, kamu ditangkap. Tidak Pak Polisi, pasti ada kesalahan. Bukti sudah jelas masih mau mengelak? Bawa dia. Sayap. Tidak Pak Polisi, pasti ada yang salah. Saya selalu warga yang baik. Jangan buat warga kecewa. Bicaralah di kantor polisi. Aku benci kalian. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian. Maafkan aku, Wang Chuan. Aku salah. Aku yang keras kepala, tidak mau mendengarkan. Bisakah kamu memaafkanku? Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Wang Chuan, kamu tahu kan? Karakterku memang seperti ini.
Tapi aku benar-benar mencintaimu. Wang Sueli, aku sudah bilang banyak. Kamu tidak pernah percaya. Aku bilang bisa membantumu, tapi kamu tidak mau mendengarkan aku sama sekali. Kamu malah mencari Wang Rongkai untuk menghinaku. Kita sudah berpisah, bukan? Tidak. Bukan seperti ini, Wang Chuan. Aku yang salah, Wang Chuan. Aku salah. Kita perlu bicara. Wang Chuan, mari kita bicara. Mari kita rujuk lagi, ya Wang Chuan. Wang Chuan. Meskipun kamu tidak memikirkan aku, pikirkanlah anak kita. Anak tidak boleh kehilangan ayah. Dan aku masih mencintaimu. Kalau kita rujuk, semuanya bisa kembali. Seperti semula. Kamu juga menginginkan itu. Bukan begitu, Wang Chuan? Mari kita rujuk. Kita pulang bersama. Pulang ke rumah kita sendiri. Wang Sueli, sadarlah. Kita sudah berpisah. Kedepannya, tidak akan ada hubungan lagi. Kenapa? Kenapa dulu aku begitu bodoh? Wang Chuan, jangan pergi. Wang Chuan, aku mencintaimu. Jangan pergi. Wang Chuan. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa. Aku mau. Kok kamu tahu aku mau bilang ini? Tapi, aku sudah cerai dan punya anak. Gak masalah, Suan. Ini bukan masalah. Asal dua orang saling mencintai, semua ini bukan masalah. Perasaan bisa pelan-pelan dibangun. Aku juga akan jadi ayah yang baik. Merawat anak kita dengan baik. Ayo pergi. Ayah, salah kamu. Pagi-pagi sudah kesiangan. Kok kamu lebih malas daripada aku? King, ayah ngantuk. Jangan marahi ayah lagi. Lagian ayah belum ganti baju. Sudah nemenin kamu urus pindah sekolah. Jangan marah, ya. Tunggu semester ini. Kamu bisa ranking 1 buat ayah. Ayah beliin hadiah besar. Gimana? Beneran, ayah? Tapi kayak aku yang pinter begini dapat ranking 1. Gampang banget. Tapi ayah, hadiahnya apa? Ayah traktir kamu makan enak, ya? Yay, makan enak. Ayo. Kita lihat rumah dekat sekolah yang kita pesan. Gimana? Dengar baik-baik, hari ini proyek kita akan kedatangan orang penting buat ambil rumah. Harus fokus 120%. Kalau sampai orang penting ini marah, aku yang tanggung jawab. Jengka. Saya. Gak nyambung. Udah, kita langsung masuk aja. Kalian mau apa? Gak lihat ini kompleks mewah. Jinglan Bay, orang sembarangan gak boleh masuk. Pulang aja. Kami mau ambil rumah, bukan orang sembarangan. 2 satpam, aku bawa anakku. Pesan rumah. Boleh masuk? Kamu. Apa namamu? CWC Wang Chuan? Laoli, kamu kenal dia? Gak cuma kenal, aku langganan. Mie gorengnya dia. Oh, ternyata kamu cuma tukang mie goreng. Pewang. Air hebat. Hebat banget, Wang Chuan. Jangan-jangan mie gorengmu sukses, buka cabang? Mas, mau jualan mie goreng atau nasi goreng? Ini bukan tempat buat bawa anak. Cepetan pergi sana. Aku sudah menghubungi Direktur Chang dari Departemen Penjualan. Hari ini aku datang untuk memesan rumah. Ya ampun, sepertinya ini benar. Bahkan ada stempel Direktur Chang, biar aku lihat. Ini, sepertinya memang benar. Tapi, tidak mungkin. Penampilanmu tidak seperti orang penting. Lebih mirip gelandangan. Ngapain ribut? Sekarang bisa masuk kan? Iya, dua paman. Sekarang bisa minggirkan? Kami mau masuk. Apa yang terjadi, siang-siang begini? Kenapa kalian berisik sekali, Kapten? Katanya mau ambil rumah dan mau masuk.
Cepat lihatlah. Ini surat izin palsu. Kalian tidak bisa melihat? Ini jelas-jelas palsu. Beda yang asli dan palsu tidak tahu, palsu. Hari ini Direktur Chang baru saja memberi kabar. Katanya akan menerima orang penting yang mau memilih rumah. Suruh kita bersiap-siap. Sedangkan kamu yang berantakan begini. Pasti dapat info dari mana? Tengah-tengah berita dalam kan? Piet surat izin palsu untuk menerima. Kapten, kata-katamu menyadarkanku, dia tukang mie goreng. Dia bisa dengar info ini karena ngantar makanan ke proyek. Iya, dia cuma tukang mie goreng biasa. Tapi datang ke tempat yang bukan untuknya. Kakak, pulang saja jualan mie goreng, oke? Jangan bikin masalah di sini, begini. Surat izin palsumu ini, aku anggap tidak lihat. Kalian benar-benar keterlaluan. Surat izin pengambilan rumah ini jelas-jelas asli, tapi kalian bilang palsu. Bahkan dipakai sebagai tisu toilet, tidakkah kalian berpikir? Kalau ini asli, kalian bisa hancur. Nah, dengan bapakmu begini, bisa dapat surat izin asli? Anakku saja bisa tinggal di istana, bercanda. Hahaha. Benar-benar meremehkan orang. Apa katamu? Aku bilang satpam di departemen penjualanmu tidak berpendidikan. Harus diganti. Kamu ini, Kakak, kapten kami sudah memberi kelonggaran. Jangan tidak tahu diri, tolong kerja sama ya. Kakak, kalau masih ngotot. Aku tidak akan segan-segan. Kalau kalian tidak mau memberi masuk, aku akan minta penjelasan dari Direktur Chang. Kamu benar-benar kenal Direktur Chang? Kalian berdua sudah dibohongi orang ini. Direktur Chang Di sini terkenal sebagai direktur developer properti mewah. Dan ahli pendidikan. Yang punya anak. Siapa yang gak kenal namanya? Tapi kamu. Sok jagoan di sini, pikir kami gampang dibodohi? Kapten benar. Kalau memang bisa hubungi direktur, hari ini aku lewat dari selangkanganmu. Tapi kalau nggak bisa hubungi, Itu sudah mengganggu ketertiban. Calculate. Kamu lewat dari selangkanganku. Atau kami laporkan ke polisi. Ayah, Direktur Chang angkat telepon? Angkat dong. gimana? Lewat selangkangan atau masuk kantor polisi? Luat. Sibuk dulu. Ingat, jangan sampai mengecewakan. Kalau orang ikut orang penting IT marah. Langsung ku pecat, nggak ada ampun. Saya. Aku mau jemput Direktur Gao yang baru pindah hari ini. Sibuk saja. Ini bos Su hubungi aku. Sudah pilih? Lewat selangkangan. Di hadapan anak sendiri. Sungguh memalukan. Terus mau apa? Nggak bisa apa-apa kok, lucu banget. Halo. Maaf bos Su, tadi lagi rapat. Sudah sampai dengan putri Anda? Sudah, tapi sekarang. Sekarang apa? Silakan bicara saja bos Su. Cuma satpam di pintu bilang izin bawa kingku. Palsu, terus dilap pakai tisu bekas ingus. Sekarang. Mau bawa aku dan anakku ke kantor polisi. Bagaimana ini? APA, bos Su, teleponnya kasih ke. Satpam itu, biar aku bicara. Direktur Chang mau bicara denganmu. Main drama saja kok serius banget. Sampai pesan Direktur Chang palsu segala. Hei, kamu si Direktur Chang palsu. Berani-beraninya pura-pura jadi Direktur Chang kami. Hilang nyali ya, Li Hang. Berani bicara kasar padaku, dan menghalangi tamu penting marketing galeri. Kamu mau dipecat ya, Direktur Chang? Salah paham semua. Bukan begitu maksudnya. Sudah, nggak usah banyak alasan. Sekarang langsung. Bebaskan bos Su dan putrinya. Setelah selesai, langsung ke kantorku untuk terima gaji dan keluar. Kamu dan 2 penjaga keamanan di pintu, semuanya minggir. Kalian dipecat, Kapten. Benar-benar telepon dari Direktur Chang. Hebat, kalian berdua benar-benar mencelakanku. Aku sangat membenci kalian. Tuan, maafkan kami. Tolong beritahu Direktur Chang beberapa kata baik. Aku butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga. Sungguh maaf. Kalau begitu, aku tanya kamu. Mengapa aku harus membantumu? Bukankah kalian menyuruh ayahku merangkak di bawah celana? Masih mau? Ini semua ide bodohmu, kamu yang merangkak. Ini semua salahmu, ide bodohmu, kamu yang merangkak. Bukan dia, kamu yang merangkak. Aku merangkak, tolong beritahu Direktur Chang. Beberapa kata baik, aku butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga. Kaksu. Kami semua hanya pekerja, tolong berbisar hati. Setelah merangkak, tolong beri kami kesempatan. Kumohon.
Sudahlah, sudahlah. Direktur Chang. Sudahlah, biarkan mereka berhenti sementara dengan gaji ditahan dan diamati dulu. Baik, Bos Su. Aku akan lakukan sesuai perintahmu. Terima kasih atas kebesaran hatimu. Aku akan bersihkan sepatumu. Aku juga harus mengajak anakku berebut rumah. Ayah, aku agak mengantuk. Bolehkah aku tidur di sofa sebelah? Sebentar saja. Baik, King pergi ke sofa sebelah dulu. Istirahat sebentar. Ayah tunggu Direktur Chang di sini. Ya, baik. Bos Su, tadi di pintu benar-benar salah paham. Aku sudah memperingatkan mereka untuk menerima dengan baik. Tapi mereka masih gagal, benar-benar merepotkanku. Tidak apa-apa. Hanya hal sepele. Yang paling penting adalah anak tumbuh bahagia. Ayo. Urus administrasi. Bos Su, tenang saja. Fasilitas perumahan Jinglan Bay di seluruh Haicheng. Nomor 1, pasti membuat keluarga Anda nyaman. Tinggal dengan nyaman. Asalkan King memberi nilai tinggi. Kedepannya aku akan pertimbangkan untuk menambah investasi ke grup pengembang kita. Karena kata-katamu, Jinglan Bay pasti akan melayani keluarga Anda seperti orang tua sendiri. Selama Anda butuh, kami akan lakukan apapun. Direktur Chang. Sangat bersemangat ya. Aku sangat menantikan. Sekarang lihat aksi kamu. Ya, tidak masalah Bos Su. Bos Su, putri Anda, King, mana? Apakah tidak ikut bersama Anda? Ah, dia lelah, istirahat di samping. Mengerti. Pasti anak kecil itu lelah bermain. Malu mengatakannya, hari ini makan sesuatu yang salah, sampai sekarang. Perut ini masih sakit. Cepatlah ke kamar kecil. Nanti, aku akan ajak King jalan-jalan. Baik, terima kasih atas pengertian Bos Su. King. Bagaimana? Sudah ada tenaga lagi? Sudah jauh lebih baik, Ayah. Ayo kita lihat rumah. Baik, kita cari rumah yang bagus, tinggal di sini, di tempat tidur besarmu, penuh dengan boneka beruang kesukaanmu. Bagus tidak? Bagus. Kita pilih yang paling besar dan cantik. Ayo, lihat. Wah, gedung-gedung di sini cantik sekali. Lihatlah gadis kecil itu, seperti belum pernah lihat dunia. Pasti hanya lihat, tidak punya uang untuk beli, orang miskin. Ayah, rumah-rumah di sini cantik sekali. King, rumah di sini tidak hanya cantik, tapi juga sudah jadi, bisa langsung ditempati. Tentu saja, rumah di Jinglan Bay pasti cantik. Seperti kata pepatah, harga sesuai kualitas. Properti di sini, bukan sembarang orang bisa beli. Hanya orang-orang kelas atas seperti Anda berdua, yang mampu tinggal di sini. Aku suka dengar itu. Pasti. Penghuni properti Jinglan Bay, semuanya orang berkelas. Tentu saja, semua orang kelas atas. Beli di Jinglan Bay, Anda akan punya jaringan elit yang tak terbatas. Mungkin, jalan-jalan anjing saja bisa dapat deal besar. Sayang, kita beli di sini saja. Tentu bisa. Sebagai direktur penjualan baru, aku bisa dapat diskon internal perusahaan. Pelankan suara. Hari ini kamu baru menjabat, kan harus inspeksi diam-diam? Jangan sampai didengar orang. Ayah, kita juga beli satu ya. Pasti Belyong. Paling cantik ya. Killian? Pantasca? Sayang, kamu suka yang mana? Kita beli yang itu. Aku mau yang itu yang paling cantik. Oh. Aduh, kenapa kamu memukul anakku? Nona marketing, kenapa kamu memukul anakku? Kamu harus memberiku penjelasan. Baiklah. Jadi kamu mau memperlakukan aku berbeda ya? Villa ini adalah inti dari seluruh bangunan, juga yang terbaik. Kalian berdua dari kalangan atas, sedangkan kalian berdua, orang miskin yang masuk sembunyi-sembunyi untuk menikmati AC, jangan sembarangan menyentuh, atau kamu tidak akan bisa membayarnya dalam 8 keturunan. Nona penjual, aku dan anakku datang untuk membeli rumah. Kamu tidak hanya tidak melayani, tapi juga menghina dan memukul anakku. Inikah cara pelayanan kantor penjualanmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, kamu mau cari masalah ya? Mau cari gara-gara? Wah, tidak beradab, tidak menyangka di Jinglan Bay. Tempat mewah seperti ini bisa ketemu orang miskin juga, ya. Benar, sangat tidak pantas, Tuan. Kalian yang kami terima di Jinglan Bay semibanyak pejabat dan orang terhormat. Orang-orang yang datang sini minimal naik Porsche.
Pakai Rolex. Kamu? Tidak punya apa-apa juga berani masuk. Mau dilayani juga? Pantaskah kamu? Bagus katanya. Tempat yang eksklusif harus membedakan diri dari orang miskin seperti kalian. Wah, membedakan diri? Menilai orang dari penampilan. Dan membenci yang miskin bisa dijelaskan seindah ini ya. Adik kecil, dengarkan, kamu dan ayahmu. Sudah cukup menikmati kesejukan di sini, cepat keluar. Dan, jangan sembarangan menyentuh, atau ayahmu akan harus membayar sampai masuk penjara. Kamu tidak mau kan? Tidak bisa bertemu. I'm you lagi? Siapa bilang ayahku tidak punya uang? Ayahku punya banyak uang. Aku ulangi sekali lagi, kami datang untuk membeli rumah. Bukan cari masalah. Aku tidak kekurangan uang, lakukan seperti yang kukatakan. Hei, bagi kalian orang rendahan, puluhan ribu. Memang sudah dianggap kaya, tapi mungkin tidak cukup. Untuk membeli satu ubin lantai di Jinglan Bay. Wah. Kalau aku bilang mau beli semuanya, Hahaha, wah. Kalau kamu bisa beli semuanya, aku berhenti jadi penjual, gratis jadi pengasuh anakmu. Seumur hidup, bagaimana? Hahaha. Sudahlah, lebih baik aku sendiri. Di rumah nyaman-nyaman saja, bebas. Aku tidak mau pengasuh yang mata duitan seperti kamu merawatku. APA? Kamu, anak kecil, bilang apa? Aku bilang kamu mata duitan. Kamu ini, bagaimana mendidik anak? Istrimu pergi, atau tidak berpendidikan? Kok bisa punya anak, yang mulutnya tidak karuan seperti ini? ayo. Aku kasih kesempatan sekali lagi, coba ulangi makianmu. Kamu bukan cuma miskin dan tak punya kuasa, tapi juga mau memukul wanita, hah? Aku pukul dia karena dia menghina anak perempuanku, aku akan membuatnya menderita lebih dari mati. Benar-benar tak berguna, tokoh yang paling tidak berarti. Suka mengancam orang seenaknya. Dengar baik-baik, selama aku di sini hari ini, tidak satu pun wanita di bagian penjualan. Yang berani kau sentuh, kalau berani, aku akan menghancurkanmu. Suamiku hebat, pahlawan yang menyelamatkan wanita. Sungguh gentleman. Gentleman kelas atas dan orang rendahan. Sungguh sangat berbeda. Jangan bicara terlalu absolut. Siapa yang kelas atas, siapa yang rendahan. Sebentar lagi kalian akan tahu. Sepertinya aku belum memberimu pelajaran. Kau terlalu lancang. Lihat, ini tinju sebesar bantal. Ada apa ini? Area penjualan properti, tidak boleh ada perkelahian. Manajer Wang, ayah dan anak miskin ini datang ke area penjualan. Tidak cuma numpang AC, tapi juga mengganggu aku melayani tamu lain. Ini, sepertinya aku tidak salah lihat, ini sepertinya. Gaun Glamifi yang harganya ratusan ribu itu. Jengken mereka sengaja berpura-pura miskin? Apa maksudmu? Masih mau kerja atau tidak? Bagaimana? Orang miskin tidak boleh beli rumah? Siapa yang mengajarimu? Sikap merendahkan seperti ini, masih mau kerja atau tidak? Aku, Manajer Wang, aku salah. Tuan, jangan terlalu marah, nanti kami akan memberikan hadiah Kessel sebagai permintaan maaf. Cepat siapkan hadiah untuk kedua tamu ini. Manajer Wang, apakah aku sekarang layak membeli rumah di Jinglan Bay? Tentu saja, properti kami tidak melakukan diskriminasi. Anda bisa tenang. Manajer Wang, aku sarankan kamu pertimbangkan baik-baik. Kalau kamu bicara seperti ini, kami tidak akan beli. Kami tidak mau tinggal satu kompleks dengan orang miskin. Nyonya, lihat gaya baju gadis kecil ini, tidakkah terasa familiar? Tadi tidak lihat dengan teletai, dia. Dia pakai Glamifi. Benar, jadi ini salah paham. Kita semua salah sangka. Suamiku, ini memang salah paham. Kita benar-benar telah menuduh mereka. Aduh, jangan langsung percaya omongan orang, aku rasa tidak salah. Nak, tadi Bibik bicara terlalu cepat. Sebenarnya tidak ada niat jahat. Maafkan Bebek, ya? HMPH, bibik jahat, aku tidak mau memaafkanmu. Begini saja, menurutku, kita semua tertarik. Dengan area villa di tengah, aku akan persiapkan, nanti. Akan antar Anda ke area perumahan. Bukan begitu? Masalah ini selesai begitu saja? Apa mungkin, Jinglan Bay kalian? Sudahlah, suamiku. Kita semua setara, saling menjaga muka saja. Siapa tahu nanti kita bisa kerjasama lagi, ya kan? Kita harus berpikir jangka panjang, jangan berpikiran sempit. Jangan tutup jalan sendiri sampai menyesal nanti. Baiklah, aku kasih muka istriku. Urusan ini. Sudahlah, lebih baik damai daripada bermusuhan. Siapa tahu nanti kita sering ketemu di lift atau lorong. Sebentar aku traktir kalian minum sore. King. Ayah mau beli minuman, kamu mau apa? Aku mau jus jeruk yang ada potongan buahnya. Enak banget menurutku. Oke,
Ayah beli sekarang. Tunggu ya. Ayah, ada yang ganggu aku, nggak boleh istirahat di sofa. Sayang jangan nangis dulu. Siapa yang ganggu anakku? Mana si culun itu? Aku, tuan kecil. Dasar anak kecil. Orang tuamu gak ngajarin. Sopan santun ke anak lain? Sudah diajarin, Bu. Paman jahat ini, sama anaknya kerja sama ganggu aku. Pak, masa memukul anak kecil? Keterlaluan. Tadi salah paham, aku sudah kasih jalan keluar. Masih nggak puas? Malah balas dendamku anakku? Anakmu lah yang mulai ganggu anakku. Aku cuma bela anakku. Anak kalian. Harusnya dididik lebih baik. Jangan ngaco. Anakku kan murid berprestasi. Tadi kejar-kejaran sama aku, pakai pistol air. Oh, jadi kamu murid sekolah Ying Chai? Iya, emang kenapa? Kamu tahu aku siapa? Aku peduli amat. Anakmu lah yang mulai ganggu anakku. Harus minta maaf. Kalau salah yang aku. Jujur saja, aku kepala sekolah Ying Chai. Suamiku direktur pengembangan Jinglan Bay. Awalnya suamiku mau inspeksi diam-diam hari pertama kerja. Nggak mau ribut, tapi kalian ganggu anakku. Harus tanggung konsekuensinya. Ngerti kan? Lucu banget. Anakmu sok jagoan. Malah minta kami tanggung jawab. Kalau memang begini, di mana keadilan? Kok bisa sih? Aku nggak peduli kebenarannya. Yang jelas kamu sudah berani. Jangan salahkan aku. Kasih waktu 1 menit. Pergi dari sini, atau aku panggil orang. Buang kalian keluar. Aku kasih tahu, ibuku kepala sekolah. Ayahku bos properti. Di sini aku yang berkuasa. Aku bilang 1, nggak ada yang berani bilang 2. Mau beli rumah pun, harus izin aku dulu. Anakmu sudah keterlaluan begini. Kalian sebagai orang tua juga tidak mengurus anak. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kau benar-benar membuatku tercengang. Kamu yang punya sedikit uang ini, sok jagoan kampungan. Berani-beraninya mengomentari aku dan anakku. Kurasa kau sudah bosan hidup, panggil orang. Hari ini, akan kuperlihatkan pada kalian berdua. Apa artinya membalas dendam 10 kali lipat. Tangkap mereka semua. Tapi kedua orang ini adalah orangnya Bos Chang. Apa Bos Chang Bos Wang? Suamiku Mener Gao adalah bos kalian yang sebenarnya. Berani melawan perintah, hati-hati dengan pekerjaan kalian. Dengar tidak? Memang sudah terlambat, karena sudah menyinggung Manajer Chang. Mending ikut bekerja dengan Manajer Gao saja. Ya, benar. Sangat tepat. Sebelum bertindak, pikirkan baik-baik. Jika kalian bertindak, tidak ada penyesalan. Pikirkan matang-matang. Bos Yu, kau tidak apa-apa? APA Bos Su. Hanya orang miskin kecil saja. Utamadamu, aku bertahu kalian. Bos Su adalah tamu kehormatan yang aku undang. Kalian masih berani melawannya. Pergi. Tamu kehormatan? Apa tamu kehormatan? Tidak mungkin. Manajer Chang, aku akhirnya menyadari. Wajah asli komplek kita. Menganggap menjilat sebagai kebanggaan, mengukur dari kaya dan miskin. Aku benar-benar takut gaya lingkungan seperti ini. Akan merusak anakku, menjijikan. Bos Su, orang-orang ini hanya kasus individual. Kalian cepat minta maaf pada Bos Su. Ini adalah orang yang bahkan suamimu tidak berani lawan. Jengga tidak. Kenapa? Kenapa aku yang minta maaf? Aku tidak mau minta maaf. Ah Bos Su, lihatlah anakku, dia hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua anak kecil. Anda kan orang dewasa. Tidak perlu berdebat dengan anak kecil. Biarkan saja berlalu ya, baik tidak? Benar, lagi pula kau memukulku. Aku belum menghitung denganmu. Kurang ajar, jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Kamu cepat suruh anakmu minta maaf pada anak Bos Su, kalau tidak. Masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Manajer Chang, hari ini aku dan Bos Su memang ada sedikit kesalahpahaman, tapi kau dan suamiku sama-sama manajer. Kalian setara, tidak mungkin menekanku kalau mau minta maaf. Kau sendiri yang minta maaf pada Bos Su. Baik. Kalau kamu tidak mau diatur, aku akan menuntut kalian. Atas nama mengganggu penjualan properti. Lau Chang, berani-beraninya kau menuntut istriku. Direktur Gao, anakmu mengganggu anakku. Dan menolak minta maaf, bahkan berkali-kali memutarbalikkan fakta. Aku menuntut keadilan darimu. Salah apa? Yang aku lihat, kamu dan Direktur Chang bersekutu untuk mengganggu istri dan anakku. Lau Chang, kau menuntut istriku. Memaksa anakku minta maaf, hari ini harus ada penjelasan. Ini belum selesai, paham? Lau Gao, Bos Su.
Tapi kau adalah orang penting di grup Shengshi, kau biasanya bebas berbuat. Anakmu mengganggu anak orang lain sudah biasa, tapi hari ini, kau mau membela anakmu sampai berani melawan bos Su? Pikirkan baik-baik. Di antara penghuni Jinglan Bay. Banyak pejabat dan orang kaya, tidak kurang dia satu. Mau beli ya beli? Tidak mau beli minggir. Jangan bercanda. Apa kita kekurangan pelanggan? Dengar tidak, Direktur Chang? Kau tidak perlu berseteru dengan kami hanya karena orang luar. Hari ini ada sedikit kesalahpahaman dengan bos Su. Tapi kalau kita berdua menggola, semua akan baik. Lagi pula anakmu. Sekolah di sekolahku, tempat tinggalmu juga di properti yang dikelola suamiku. Kalau kau ganggu kami berdua, kau tidak akan beruntung. Mengapa aku harus memilih di antara opsi yang kalian tentukan? Apa maksudmu? Maksudku, kalau aku mau beli seluruh grup properti. Kalian. Apa katamu? Beli seluruh grup? Ini mungkin lelucon terbaik. Yang kudengar tahun ini. Ahahaha. Ternyata omongan bos Su. Tidak main-main, mau beli seluruh grup. Mungkin orang terkaya di Haicheng pun tidak bisa. Bicara senaknya saja. Aku juga bisa bilang. Aku bisa beli seluruh Wall Street. Benar-benar ngomong tanpa mikir. Bos Su, aku sarankan grup Jinglan ini. Perusahaan terbuka. Nilai pasarnya 100 miliar, punya banyak koneksi dan sumber daya. Bahkan orang terkaya Haicheng dulu butuh usaha besar untuk dapat 40% saham. Kau mengerti maksudku? Hahaha, bos Su, aku tahu kau adalah orang penting di grup Shengshi. Tapi membeli grup Jinglan benar-benar mustahil. Ini bukan hal kecil. Jangan tertawa ayahku. Kalau ayahku sudah bilang begitu. Kalau begitu, pasti dia bisa melakukannya. Kalau ayahmu bisa membeli perusahaan tempat ayahku bekerja, aku akan jadi kuda tungganganmu. Kalau tidak bisa membeli, aku akan memukul pantatmu sampai merah. Baiklah, nanti kita lihat siapa yang akan menanjus. Aku pasti tidak akan menangis. Bos Su, aku hanya bersikap sopan karena Kita sama-sama dari kalangan atas. kalau kamu mau melawan, aku juga tidak akan takut. Bagus, Direktur Gao. Orang kalangan atas ya? Hebat sekali. Nanti kamu akan tahu siapa yang takut. Sayang. Beritahu konsorsium, dalam 10 menit. Lakukan akuisisi paksa terhadap grup Jinglan. Baik, kalau kamu bisa mengakuisisi, aku tidak akan protes. Dan langsung meminta keluarga kami meminta maaf. Menurutku, bos Su hari ini akan sangat malu. Sedikit punya status, langsung sombong di Jinglan Bay. Lihat dulu, ini tempat apa? Bos Su, waktunya hampir habis. Kenapa tidak ada informasi pergerakan saham sama sekali? Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Hahaha. Sudahlah, hari ini semua karena aku yang menerima. Bos Su dengan tidak baik. Masalah harus diselesaikan oleh yang membuatnya. Bos Su, aku minta maaf. Ini bukan salahmu, tidak perlu minta maaf untukku. Yang salah adalah mereka. Tidak hanya harus minta maaf, tapi juga harus pergi. Kompleks tempat anakku tinggal. Tidak boleh ada orang-orang yang merusak ini. Waduh, terus saja berbicara besar. Masih ada belasan detik lagi, kebohongan akuisisi ini Akan terbongkar. Hahaha, aduh. Tertawalah, aku ingin lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Jujur saja, saham terbesar grup Jinglan ada di tangan orang terkaya di Haicheng. Dia sangat menyayanginya. Kalau mau akuisisi paksa, kecuali dia rela melepas pohon uang ini. Menurutmu mungkin tidak? Menurutmu ini mungkin terjadi? Orang terkaya di grup Haicheng, hebat ya? Kalau dia menggangguku, satu telepon dariku bisa membuatnya bangkrut. Waduh, orang terkaya di Haicheng tidak dianggap. Nanti, apakah Kaisar Giok juga akan jadi sampah? ahihi. 5, 4, 3, 2. Waktu habis. Direktur Gao, buruk. Saham grup Jinglan di pasar. Sudah dibeli semua oleh konsorsium misterius. Dan orang terkaya Haicheng baru saja diumumkan. Menjual semua saham grup Jinglan. Apa? Apa katamu? Bos Su, benarkah kau membeli grup Jinglan? Tidak mungkin. Bahkan jika diambil alih paksa, Itu tidak ada hubungannya denganmu. hanya kebetulan. Kebetulan. Nanti kau akan tahu. Sayang. Grup Jinglan sudah dibeli.
Sekarang kau pegang 60% saham perusahaan. Memiliki kendali mutlak. APA 60%? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Sekarang aku adalah bos grup Jinglan. Kalian semua bekerja untukku. Siapa yang kusuruh pergi, harus pergi. Siapa yang kusuruh naik gaji, harus naik gaji. Kalian semua harus patuh padaku. Kau tukang membuat kampungan. Ayahku pasti akan membuatmu ketakutan nanti. Jangan bicara sembarangan. Bos Su, ini ucapan anak kecil. Dia belum mengerti. Tolong jangan dihiraukan. Baik, aku bisa mengabaikannya, jika kau pergi dari sekolah dan kehidupan putriku. Aku akan mengabaikannya. Bos Su, ini salah paham. Aku yang salah mendidik. Aku minta maaf. Cepat minta maaf pada teman Su King King. Teman Su King King, maafkan aku. Bos Su, lihat, dia sudah minta maaf. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Kalian bertiga, perusak ini, masih ingin mengganggu kehidupan putriku. Mengapa aku harus membiarkan ini? Aku sudah minta maaf, Paman. Apalagi yang kau mau? Kau bertengkar dengan anak Kessel, untak APA. Anak tidak terdidik, kesalahan orang tua. Karena kau begitu sombong, perilaku orang tuamu pasti lebih buruk. Jadi, tanpa memberi mereka pelajaran, aku tidak akan tenang. Ini akibat perbuatan mereka sendiri, mengerti? Bos Su, aku tahu salah. Aku akan berlutut minta maaf. Bos Su, aduh. Manajer Chang, mulai hari ini, semua jabatan manajer Gao dicabut. Dikeluarkan dari grup Jinglan, semua jabatan dan posisi. Atur ulang, dengar? Ya, Bos Su. Dan kalian, jika masih ingin dapat pesangon, usir keluarga bertiga ini. Tenang saja, Bos Su. Saya pasti menyelesaikan tugas ini. Bos Su, beri saya kesempatan. Maafkan saya tahu salah. Bos Su, saya sudah tersesat. Maafkan saya. Bos Su. Dia terlalu beruntung. Belum sempat saya naik kuda besar. Ini sayang, ayah, sudah mengusir orang jahat. Kali ini kamu harus belajar dengan baik, mengerti? Tenang, ayah. King King pasti akan mendapat peringkat pertama, membuat ayah bangga. Kamu yang bilang ya. Janji, tidak boleh ingkar. Siapa yang ingkar jadi kura-kura. Bos Su, selanjutnya, apakah perlu saya menyediakan kantor khusus untuk Anda? Atau ada kebutuhan lain yang perlu saya atur? Tidak perlu. Kedepannya saya tidak akan sering ikut campur. Operasional sehari-hari, serahkan padamu. Kalau berhasil, bonusmu tidak akan kurang. Terima kasih kepercayaan Bos Su. Saya akan bekerja keras. King King sayang, ayo kita pilih rumah. Baik. Pilih rumah yang kalian suka. Ayo.